Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil di surah Al-Asr. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Cara memberhentikan untuk surah Al-Asr ini, di mana di sini ada dua huruf yang bersukun, ada shad, ada ra. Maka ketika kita mematikan atau memberi sukun shad, kita juga memberi sukun ra, sehingga huruf ra-nya tersebut masih kelihatan, masih terdengar. Walaupun kita itu tidak memberikan tekanan yang kuat, akan tetapi ra ini harus ada, entah itu setengah ataupun sepertiga dari huruf ra, suaranya itu harus ada. Wal 'ashr, seakan-akan memang qalqalah, akan tetapi ini bukan qalqalah karena kita langsung ke ra. Wal 'ashr, wal 'ashr, ra-nya tetap terasa, kita tetap membacanya sebagai sukun ra. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Tasydid nun, guna musyaddada, kemudian ikhfa, ini didengungkan, dipanjangkan. Kita berhenti di sini sama dengan di ayat yang satu, jadi sukun ra-nya itu harus terasa. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Apabila kita tidak mewakafkan di ayat tersebut, yaitu ayat 1, ayat 2, kita bisa langsungkan, maka kita tidak diwakafkan di sini. Contohnya seperti ini. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa. Jadi kita berhenti di illa, atau kalau sempurna memakai amanu untuk memberhentikannya. Illal ladzina sampai amanu. Contoh, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Bisa juga kita berhenti di ayat 1, kemudian ayat 2 dan 3 kita lanjutkan. Contoh, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Kemudian kita ulangi dari illal ladzina amanu. Kenapa demikian? Kita memang dianjurkan untuk meneruskan ayat 2 ke 3 karena ini berhubungan dengan makna atau maksud dari ayat ini. Kita ketahui bersama bahwa terjemah dari ayat ini, innal insana, sesungguhnya manusia itu, lafi khusrin, dalam kerugian, dalam suasana yang rugi. Maka sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Pada kenyataannya manusia itu tidak semuanya rugi, karena ayat ini dijelaskan terhadap ayat berikutnya. Intinya ini manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau menyatakan manusia rugi itu tidak benar, ada pengecualiannya. Oleh karena itu apabila kita memberikan dalil, misalnya sebagai penceramah dan lain sebagainya, kalau kita mengambil hanya ayat 2 saja, ini tidak diperkenankan karena belum selesai maknanya. Karena ayat 2 dan ayat 3 ini menyatu.
Innal insana lafi khusyin, semua kita itu merugi, tanpa ada kelanjutannya maka itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Ayat ini, ayat yang 3 ini penjelasan dari ayat yang kedua. Oleh karena itu kita menyambungnya itu juga itu bagus. Innal insana lafi khusrin illa, meskipun kita berhenti juga tidak apa-apa karena akhir ayat itu berhenti juga itu bagus, tapi menyambung juga bagus. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Roknya harus kelihatan juga suaranya ya. Usahakan ayat 3 ini kuat kita sampai di sini ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi bil haqqi wa tasydid, kemudian ini pendek, kemudian ini bis ya. Wa tawasaw bis, tasydid shadnya itu harus diperjelas. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil kita di surah Al-Asr. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.